di rumah tapi nggak punya lahan besar atau takut dikomplain sama tetangga karena baunya super ya you know lah bos. Duh itu sih jadul ya bos. Ya serde kalau kata anak sekarang mah. Bos-bos kudu tahu nih karena sekarang ada yang namanya konsep peternakan perkotaan terpadu. Bahasa kerennya sih Integrated Urban Farming System. Udah pada tahu belum? Kalau belum nih kita jelasin ya bos. Kita bongkar model bisnisnya biar semua bisa cuan bareng. Jadi bos, Integrated Urban Farming System adalah kegiatan pertanian dan peternakan di lahan sempit. Khususnya di daerah perkotaan yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai produksi bahan pangan rumah tangga. Gak cuma itu, limbah kotoran ternak yang menjadi sumber bau menyengat juga ditampung di tempat penampungan khusus, terus difermentasi sampai berubah menjadi biogas. Gak heran kalau Aicik tertarik sama bisnis ini ya bos. Selain kita bisa pelihara ayamnya, kita juga bisa manfaatkan telur hingga kotorannya. Duh, sustainable abis deh. Cari cuan dari telur ayam? Emang bisa? Ya bisa lah. Sini aku tunjukin. Kenalin nih bos, peternak milenial asal Bogor, Pradizia Triani Intan atau lebih akrab disapa Ici. Berawal dari pandemi, Ici yang saat itu baru lulus kuliah D4 Pertanian di salah satu universitas di Bogor mulai kesulitan untuk mencari kerjaan. Untuk mengisi waktu luang, akhirnya Ici dan keluarga sepakat untuk memulai usaha kecil-kecilan di rumahnya. Latar belakangnya karena pendidikan aku kan pertanian, yang 11-12 nih sama peternakan yang masih selaras lah. Kebetulan juga punya relasi teman-teman sama dosen yang bergerak di peternakan, jadi ilmunya masih banyak bisa diraih. Kebetulan juga di sini tuh saya melihat potensi pasar untuk petelur ayam kampung ini masih banyak. Karena di Bogor ini peternak telur ayam kampung ini masih sedikit dibandingkan peternak telur ayam negeri yang lain. Untuk memulai bisnisnya, Ici harus merogoh kocek hingga 140 juta bos. Terlihat gede sih, tapi tenang, dengan modal sebesar itu Ici sudah mendapatkan paket lengkap, peternakan ayam dan juga tempat penampungan biogasnya. Tuh, jatuhnya murah kan? Ayam yang diternak juga sudah siap nelur loh, jadi kalian gak perlu nunggu lama untuk mulai ngumpulin cuannya. Masalahnya, saking dimudahkannya malah bikin Ici bingung. Setelah hari pertama panen, Ici mulai kebingungan tuh mau dikemanakan hasil panennya. Apalagi sekali panen, telur yang didapat Ici bisa mencapai 300 butir loh bos. Beuh, bisa bisulan itu kalau dimakan semua. Mungkin bagi sebagian orang ini berkah, tapi bagi Ici yang masih belum punya target market, ya pasti jadi kendala tersendiri dong. Secara telur sebanyak itu kan gak mungkin untuk dikonsumsi secara pribadi. Sedangkan masa terbaik telur konsumsi hanya 3 minggu saja bos. Setelah itu telurnya rusak dan membusuk. Awal mulanya tuh memang saya bergerak dari nol, cari pasar sendiri, cari relasi sendiri, sampai harus ngeliling di Bogor nih, ngeliling pasar-pasar, ngeliling agen-agen, mulai dari bawa-bawa sampel, kemana-mana bawa-bawa sampel selalu, jadi biar orang tahu, oh kalau Simba ini nih jual telur ayam kampung. Duh, mandiri banget bos yang satu ini. Meskipun belum ada jam terbang dalam berbisnis, tapi kemauan yang kuat serta tekad yang bulat membuat ia nggak mudah putus asa tuh. Untuk mengatasi masalahnya, ia rela berkeliling warung, pasar, hingga agen telur untuk menjual hasil panennya. Nggak mudah memang, apalagi Ici merupakan pemain baru di bisnis ini. Ia tidak tahu menahu soal harga pasaran dan juga kualitas kompetitornya, sehingga ia harus memberikan harga promo untuk menarik target marketnya. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, baru deh Ici mulai menjual telurnya dengan harga normal. Perlahan-lahan ya, supaya pelanggannya nggak kabur. Nggak cuma menggunakan sistem door to door, Ici juga mulai mempromosikan usahanya via online. Selain mempromosikan telur ayamnya, ia juga mulai menjual dalam tanda kutip sistem farmingnya yang zero waste itu bos. Cara ini pun terbilang berhasil ya, bahkan banyak juga pelanggan yang datang ke rumah hanya untuk melihat peternakan ayam miliknya. Usaha telur ayam ini agak tricky nih bos. Kenapa? Karena kita harus pintar-pintar manajemen waktu panen telur. Kalau misalnya kita telat sedikit aja untuk panen, ini ayam suka iseng, suka mantokin telur jadinya gini. Rugi? Nggak juga, soalnya kita bisa konsumsi sendiri di rumah. Kalau Ici biasa memanen telur ayamnya sehari 2 kali pada pagi dan siang hari.
Setelah dipanen, baru deh ayam diberi pangan dan vitamin supaya ayamnya tetap sehat. Dalam sehari, Ici bisa mendapatkan kurang lebih 300 butir telur ayam loh. Banyak banget kan? Nih bos, setelah kita panen tadi, kita langsung lakuin sortir. Di sini tuh kelihatan mana yang bagus dan mana yang enggak. Kalau yang enggak ini contohnya kayak gini. Ini tuh dia kulitnya tipis. Kenapa? Karena faktor cuaca salah satunya. Cuaca dingin ataupun cuaca yang terlalu panas itu bisa mempengaruhi kualitas telur ayam. Salah satu penyebab kualitas telur buruk adalah faktor cuaca yang nggak menentu. Jadi nggak cuma soal pangan dan vitamin, ternyata ayam juga butuh kenyamanan. Emang bos doang yang mau nyaman? Karena kalau dia nggak nyaman, nggak cuma hasil telurnya yang jelek, tapi bisa juga si ayam jadi nggak mau nelur loh karena stres. Wah, berabe deh kalau sampai itu terjadi pada semua ayam kita. Bisa jadi cash flow kita terhambat ya. Cek juga kebersihannya, karena kalau kandang kotor nggak cuma bikin ayam nggak nyaman, tapi kualitas telur juga jadi nggak bagus tuh. Dalam bisnis telur ayam ini bisa dibilang tingkat kerusakan telurnya mencapai 10%. Jadi kalau sehari panen 300 butir, kurang lebih 30 butir telurnya kemungkinan reject. Harga jual satu butir telur ayam milik Ici ini Rp2.000 bos. Jadi kalau sehari Ici bisa menjual 270 butir telur, berarti cuan yang ia dapatkan seharinya sebesar Rp540.000. Kalau dikalikan sebulan, ya kurang lebih ya bisa dapat 16 jutaan lah bos. Itu cuma dari telur ayamnya aja. Nanti setelah ayamnya nggak produktif atau akhir, ayam akan digemukkan terus dijual dan buat beli bibit ayam yang baru lagi. Jadi nggak perlu keluar modal besar ya bos. Selain telur dan ayamnya, ampas kotoran sisa biogas juga bisa dijual sebagai pupuk. Jadi benar-benar zero waste tapi 100% cuan. Satu lagi bos, karena ini main di telur ayam kampung, pesaingnya pun masih terbilang sedikit. Duh, bisa jadi pangsa pasar nih kalau sukses ya enggak? Amin, berkah ya Mbak Ici. Kata siapa kotor-kotoran nggak bisa ngasihin cuan? Coba bos hitung, 300 butir dikali 2.000, itu per hari loh. Cuan bos! FYI aja nih bos, penjualan roti di Indonesia pada tahun 2021 saja menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara loh. Nilai bisnisnya mencapai 18,7 miliar US dollar atau setara 2,6 triliun rupiah. Nah bos, si roti ini dari dulu udah jadi salah satu sumber karbohidrat yang cukup populer di dunia. Nah itu di Jerman, di Indonesia sendiri permintaan akan roti terus bertambah. Soalnya selain praktis, harganya pun nggak mahal-mahal banget. Terutama saat banyak roti kekinian mulai menjajal lidah-lidah lokal kita. Kuilah kita temui salah satu pengusaha roti sukses yang dulunya ternyata cuma kuli bangunan loh sob. Selamat datang di pabrik roti Galussari Bogor. Bos, pria asal Ciamis yang merantau ke Bogor ini awalnya hanya seorang kuli bangunan biasa. Tapi karena nggak mau terus-terusan kepanasan dan kehujanan, akhirnya ia coba beralih profesi menjadi tukang kue pancong. Sempat berjalan hingga 10 tahun, usahanya harus gulung tikar karena dampak krisis moneter. Tidak mau larut dalam kesedihan, Pak Amir pun langsung bangkit dan mencoba untuk membangun kembali usahanya dari awal. Tahun 2000 saya punya modal dengan 6 juta. 6 juta saya jual dorayaki, dijual R-Eking motor. Akhirnya saya jual juga. Karena pepet modal, akhirnya dana terkumpul 13 juta, saya ngontrak di sini 2 juta setahun. Bermodalkan uang 13 juta, akhirnya Pak Amir pun mulai mencoba membuka usaha roti. Kenapa memilih bisnis ini? Karena Pak Amir melihat banyak kerabatnya yang sukses menjadi pedagang roti. Berbekal ilmu dari para sahabat, akhirnya Pak Amir pun berhasil membuat roti. Awalnya Pak Amir berjualan keliling menggunakan gerobak ya bos, tapi sekarang alhamdulillah ya dia yang jadi juragan gerobaknya tuh. Usahanya juga maju. Tahun 2000 saya punya gerobak 1, akhirnya sekarang udah punya 250 gerobak. Roti yang dijual hanya aneka roti tawar ya bos, seperti roti bakar, roti kukus, roti burger, roti long john, dan masih banyak lagi. Tapi roti-roti inilah yang mensuplai sejumlah pedagang makanan di area Jabodetabek. Kalau bos mau jualan burger, hotdog, sampai roti bakar, bisa nih ambil rotinya dari pabrik Pak Amir. Karena fokus sebagai penyuplai roti tawar, cara bikinnya pun gak ribet bos. Bahan yang diperlukan hanya tepung terigu, telur, ragi, mentega, garam, gula pasir, dan air.
Tapi ya itu bos, kuantitasnya udah berkarung-karung, bukan takaran sendok lagi ini sih. Lagi proses pengadukan bikin roti tawar garis. Cara-caranya begini, pakai telur, pakai susu bubuk, semua bahan diaduk 3 kali, nanti udah kalis diangkat ke meja, ditimbang-timbang, baru di-roll, dimasukin ke loyang, didiamkan selama 15 menit. Semua adonan dimasukkan ke dalam mesin mixer lalu diaduk selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya kalis. Setelah kalis, baru deh adonan dibentuk sesuai kebutuhan. Jadi dari satu adonan ini bisa dibuat berbagai jenis roti ya bos, simple kan? Dulunya Pak Amir hanya membuat 5 kg adonan roti per hari. Tapi dengan meningkatnya permintaan, sekarang bikinnya sudah sampai 500 kg. Mantap! Sehingga target pasarnya makin luas dan makin cuan tentunya. Meskipun sudah sukses, tapi Pak Amir nggak pelit ilmu loh bos. Ia nggak sungkan berbagi ilmu dengan para karyawannya supaya mereka juga bisa sukses seperti dia. Alhamdulillah di sini juga ada yang dibina dari karyawan, udah karyawan, sekarang punya pabrik sendiri karyawan. Jadi jutawan alhamdulillah Pak. Usaha jadi harus meniru orang. Mata itu harus kayak mata elang. Kalau ada perusahaan di situ kita harus ikuti taktik, jangan sirik. Insya Allah berkah. Saat ini Pak Amir bisa memproduksi 1.500 sampai 3.000 roti dalam sehari. Harga rotinya mulai dari 2.000 sampai 10.000 rupiah tuh. Kalau kita ambil harga terendahnya 2.000 rupiah dikalikan 1.500 roti saja, berarti dalam sehari Pak Amir bisa mendapatkan cuan sebesar 3 juta rupiah. Kalau dikalikan sebulan, udah 90 juta bos. Duh, emang bisnis roti nggak akan pernah mati ya. Asalkan kita mau terus berinovasi, permintaan pasti akan selalu tinggi. Seperti Pak Amir yang selalu mengikuti tren pasar, jadi apa yang lagi ngehits pasti ia buat tuh. Oh iya bos, Pak Amir juga menyewakan gerobak roti miliknya dan buat siapa aja yang mau memulai usaha. Katanya bisa langsung aja datang ke pabrik. Harga sewanya juga sangat terjangkau loh. Selain menjual aneka roti, saat ini Pak Amir juga menjual semua perlengkapan untuk berjualan roti bos. Seperti aneka varian selai, meses, mentega, plastik, kertas roti, dan masih banyak lagi. Yang mau buka usaha sendiri, di sini juga ada paketan khusus dengan harga ramah kantong. Duh, emang ya bisnis roti cuannya bikin happy. Bisnis berkah, bantu banyak pengusaha yang datang, dan yang penting, cuan bos! Nah, sekarang kita bahas ide bisnis lain yang berbau cuan dan mudah dilakukan. Salah satunya yang menjadi tren di kala pandemi ini adalah bisnis fashion. Mulai dari kemeja, kaos, sampai aksesoris lainnya. Apalagi sekarang sangat mudah untuk membelinya, bisa melalui online dan tidak harus datang ke toko. Bos, saya punya ide bisnis nih, ya bisa ngasilin cuan yang banyak. Penasaran? Yuk ikut. Nah, bisnis clothing atau apparel ini adalah jawaban untuk kalian yang mau memulai bisnisnya. Sebenarnya ada opsi-opsi apa saja sih dalam memulai usaha bisnis ini? Boleh dong di-share infonya? Jadi sebenarnya banyak ya opsinya ya. Apalagi sekarang dengan begitu majunya dunia sosial media gitu kan. Jadi yang namanya marketing, promosi, segala macam itu mudah. Nah, kita PT Rai Indonesia itu menyediakan berbagai macam alat yang bisa jadi ide-ide kreatif untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Terutama kita tahu di masa-masa pandemi seperti ini, mungkin cukup banyak orang yang sekarang kehilangan pekerjaannya, atau misalnya juga yang mau cari tambahan di rumah. Nah, kita ada beberapa ide yang selain cukup terjangkau harganya, juga sangat mudah dioperasikan dan tidak butuh tenaga kerja sebenarnya. Hanya butuh 1 orang saja sudah bisa langsung mulai usaha. Simple banget kan bos, kalau mau buat usaha di bidang aparel ini, apalagi paketnya terbilang cukup terjangkau. Nah, kita ada beberapa paket usaha yang kita tawarkan. Namun salah satunya yang jadi highlight ya salah satunya ini. Ini adalah cutting plotter. Ini paket usaha yang kayak biasa kita sebutnya paket usaha aparel.
Nah, ini untuk biaya total investasi itu sekitar 10 juta. 10 juta ini sudah bisa langsung usaha. Nah, itu sudah dapat alatnya, sudah dapat mesin presnya, sudah dapat tools-tools pendukungnya, juga sudah termasuk bahannya. Bahannya itu kita pakai bahan khusus yang kita sebut di Indonesia mungkin disebutnya Polyflex. Nggak usah risau, buat kalian yang mencari paket yang lebih kecil juga ada banget. Hanya dengan modal sekitar 3-5 jutaan udah bisa mulai usahamu. Tapi produk yang dihasilkan berupa pin, topi, kotak pensil, baju, dan banyak lagi. Selain bisnis aparel, kita juga bisa melebarkan bisnis di bidang merchandise, bos. Modalnya nggak seberapa, tapi cuannya nggak main-main loh. Nah, ini juga salah satu ide usaha yang kita tawarkan biasanya ke teman-teman UMKM. Ini kita sebut sublim, mesin sublim. Sublim itu adalah prinsipnya dia seperti oven. Nah, jadi ini yang kita akan print gambar menggunakan paper khusus seperti ini. Nah, di printnya di mana? Di printnya di printer rumahan aja bisa. Nah, ini juga namun menggunakan tinta khusus, tinta sublim. Nah, ini paketan usahanya kalau yang sublim ini di bawah 20 juta. Jadi 19 juta sekian nih bisa langsung usaha. Nah, kalau ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi lebih ke industri aparel, kain, segala macam. Nah, kalau ini merchandise. Nah, kalau untuk keuntungannya sendiri, perhitungannya seperti apa sih? Jadi overall ya mungkin satu baju itu modalnya sekitar di bawah 40.000. Ya kan? Nah, biasanya orang-orang itu akan jual di kisaran beragam nih. Jadi, nah ini membedakan industri ini dengan industri yang lain. Ini kita sebutnya industri digital kreatif. Jadi, semakin kreatif seseorang, semakin unik produk yang dibuat, dia bisa jual produk tersebut semakin mahal. Ada yang jual 55.000, 75.000. Nah, Widih, kalau satu baju saja kita bisa untung 50.000, sehari laku 5, maka dalam 1 bulan kita bisa meraup keuntungan sekitar 7,5 juta. Cuan banget kan tuh, bos? Ada bocoran nih tentang strategi marketingnya seperti apa? Kita simak ya. dan uniknya menarik dari industri ini adalah custom. Jadi karena custom, setiap orang bisa mengkreasikan apapun yang mereka mau. Gitu. Dan sekarang metode belajar juga sangat mudah, bisa dipelajari di berbagai sosial media yang disediakan, ya kan? Nah, yang kedua yang harus mereka sediain yaitu sosial media untuk sebagai sarana mereka promosi. Nah, biasanya para pemain kita itu selain mereka promosi lewat sosial media, tentunya banyak juga yang dijual di marketplace. Bos, Rino Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang sablon digital printing. Di sini kita bisa mendapatkan peralatan sablon dengan paket terjangkau sampai kita bisa langsung memulai usaha. Paket cuan yang lengkap nih, bos. Nah, ini nih contoh-contoh produk yang bisa kita buat, bos. Dari mulai baju, gelas, tumbler, plakat, dan merchandise lainnya. Tentunya baju dan merchandise ini sangat diminati oleh para pelaku usaha karena merupakan salah satu bentuk strategi marketing untuk promosi. Tuh bos, peluang bisnis sekarang di depan mata nih. Sikat, karena yang penting cuan, bos. Tetap saksikan Cuan Bos pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Bisnis berkah dan yang penting cuan, bos.